Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, yang dimana di sini kami akan membahas tugas metode ilmiah yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Septa Aldo Maradika sebagai moderator, yang kedua itu Nurwahyu Handoko sebagai pemapar, dan yang terakhir itu Rival Alwasi sebagai notulen. Selanjutnya, PPT ini akan dibacakan oleh Nurwahyu Handoko. Oke, terima kasih Septa Aldo Maradika. Oke, yang pertama review jurnal nasional dengan judul Prototype Alat Pengering Biomasa Tipe Rotari Uji Kinerja Rotary Dryer berdasarkan efisiensi termal pengeringan serbuk kayu untuk pembuatan biopellet. Nama jurnalnya Jurnal Teknik Kimia dengan volume dan halamannya volume 2 nomor 21 halaman 31 sampai 39 tahun 2005. Lanjut. Oke, untuk penulisnya yang pertama ada Ahmad Zikri dan kawan-kawan. Permasalahan dalam jurnal ini adalah biomasa merupakan sumber daya alam yang sangat penting dengan berbagai produk primer sebagai serat, kayu, minyak, bahan pangan, dan lain-lain yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik juga diekspor dan menjadi tulang punggung penghasil devisa negara. Untuk memanfaatkan sumber daya biomasa tersebut, biomasa harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan sebagai sumber energi pada proses pengolahan biomasa. Pengeringan merupakan adalah salah satu tahap yang sangat penting untuk menghasilkan kualitas bahan bakar biomasa yang baik. Adapun tujuan pada penelitian tersebut yaitu untuk membuat sebuah prototype rotary dryer untuk biomasa dan menghasilkan produk kering untuk biopellet. Kesimpulannya, berdasarkan yang dicari pada jurnal tersebut, pertama metode penelitiannya, prosedur penelitian meliputi rancangan bangun alat dan pengambilan data pada tahap penelitian rancangan bangun alat. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk rancangan bangun alat pengering biomasa tipe rotary ini. Yang pertama, plat besi dengan tebal 3 mm dan dibentuk silinder dengan pengukuran diameter 6 inci atau 15 cm dan panjang 60 cm. Lalu memasang pipa galvanis pada bagian dalam silinder untuk pelindung elemen pemanas coil heater. Membentuk 2 cabang, kemudian memasang glass wall dan plat aluminium sebagai isolator untuk melindungi tabung silinder. Kesimpulan pada jurnal tersebut, hasil perhitungan semakin lama proses pengeringan maka semakin rendah efisiensi thermal dan thermal yang dihasilkan. Efisiensi thermal yang didapat pada rotary dryer sebesar 16,41%, 12,26%, dan 9,70% untuk masing-masing waktu pengeringan. Setelah proses pengeringan dengan menggunakan rotary dryer ini, penurunan kadar air dari bahan baku semakin besar. Hal ini dikarenakan banyak kadar air yang teruapkan pada serbuk kayu. Dan ini merupakan peralatan rotary yang dibuat dalam bentuk gambar dengan aplikasi pembuatan vektor grafis yang dapat dilihat pada gambar di atas. Oke, pada bagian pertama itu merupakan tempat pintu keluar dan masuk umpan.
bagian kedua itu merupakan besi penyangga atau frame L. Yang bagian ketiga merupakan tabung atau ruang pengering. Ya, bagian keempat adalah rantai atau bel. Yang kelima merupakan motor penggerak, dan yang keenam merupakan display box, tombol on off. Oke, sekarang mereview jurnal internasional dengan judul jurnal pengaruh penggunaan garam terhadap laju tahun 2021 dengan penulis Rika Delima dan kawan-kawan. Tujuan penelitian. Oke, permasalahan pada jurnal tersebut, pengolahan dan pengawatan ini ikan merupakan bagian penting dari mata rantai industri perikanan. Tanpa kedua proses tersebut, peningkatan produksi ikan akan sulit dilakukan. Pengeringan adalah suatu cara untuk menghilangkan atau mengeluarkan sebagian air dari bahan dengan cara penguapan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Material menjadi lebih awet, volumenya menjadi lebih kecil sehingga memudahkan dan menghemat ruang transportasi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis garam terhadap kualitas ikan. Metode yang dipakai pada penelitian tersebut yaitu proses penelitian diawali dengan penyangan ikan motan, nilai dan serai yaitu ikan motan, nila dan ikan serai seberat 100 gram. Kemudian penambahan garam pada ikan motan, mujair dan ikan serai yang telah diberikan yaitu 27% dan 34% dan 41% dicampur merata pada ikan yang telah dibersihkan. Ikan motan, mujair dan ikan serai sudah diberi garam sesuai dengan konsentrasi garam yang diinginkan. Durasi perendaman atau penggaraman adalah 24 jam. Ikan asin yang telah diberikan perlakuan lama konsentrasi garam sesuai keinginan. Ikan dikeringkan pada suhu 30 sampai 35 derajat selama 2 sampai 3 hari untuk mendapatkan karakteristik ikan yang diinginkan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengujian kadar garam pada ikan dengan konsentrasi yang berbeda. Kesimpulan pada penelitian tersebut yaitu ikan asin adalah ikan yang diawetkan dengan cara diberi garam kemudian dijemur hingga ikan kering. Ikan asin memiliki rasa yang lebih enak, tekstur yang lebih keras, dan kualitas yang lebih tahan lama. Proses penjemuran ikan di sini menggunakan sinar matahari. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.